melaksanakannya dengan tertib, on kamera, dan memeriahkan bersama-sama. Karena ini bisa menjadi ajang bagi kita untuk bersilaturahmi meskipun dalam keadaan on kamera, tapi tidak apa-apa. Ini juga bisa menjadi wawasan besar bagi kita kelak di masa depan. Bisa saya ambil kata-kata dari kartun untuk Kung Fu Panda yang mana yesterday is mystery, yesterday is a history, tomorrow a mystery, but today is a gift. Yang mana artinya kemarin adalah rahasia atau kemarin adalah sejarah, sejarah yang mana harus kita maknai sebagai bekal untuk kita di masa depan, dan masa depan adalah rahasia yang tentu saja kita tidak tahu bakal gimana kita hari esok, dan sekarang adalah pemberian yang mana kita harus maknai dengan sebaik mungkin, dengan semenarik mungkin. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan seminar yang mana ini sangat penting untuk masa depan dan kesuksesan kita di kelak. Amin. Mungkin sekian sambutan yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila banyak salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka demikian sambutan yang telah disampaikan oleh Kang Noval selaku Ketua Pelaksana Seminar Nasional. Kami ucapkan terima kasih atas sambutannya ya. Lalu hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada acara inti yaitu Seminar Nasional dengan tema mengelola sumber daya manusia demi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan yang akan dipandu langsung oleh moderator kita, Raihan. Oke, untuk saat ini saya sarahkan acara berikutnya kepada moderator, Kang Raihan. Baik, terima kasih kepada Kang Prayoga selaku MC. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Raihan Fakir Rahman Hanif selaku moderator yang akan memandu jalannya acara webinar pada siang hari ini. Eh, Tanpa berlama-lama lagi, mari kita untuk sambut pemateri pertama, yaitu Kang Cepi Taufik Akbar untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya? Dipanggil lagi. Udah, Pak? Halo, Pak. Halo, udah ada suaranya? Kang Copi udah Ya, terhubung? udah. Oh ya, Udah ada suaranya. sudah Siap. Kang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi. teman-teman, Akang Teteh, Bapak Ibu dari dosen pembimbing. Untuk hari ini kita izin untuk diskusi tadi. Sebetulnya lebihnya ke sharing saja mengenai materi yang sangat luar biasa, yaitu eh, bagaimana membangun SDM unggul untuk kesuksesan berwirausaha, mengelola SDM demi pertumbuhan bisnis. Jadi poinnya adalah berwirausaha, ya kan? Nah, ini yang cukup
kita pahami dulu bagaimana memulai ngurus SDM pada saat kita belum wirausaha kan. Itu poinnya ya. Nah, pertanyaannya simpel, teman-teman. Sebelum masuk ke nanti kita banyak hal yang akan dibahas di beberapa slide. Beres kuliah mau ngapain? Poinnya mah itu. Apakah ngejar beasiswa, tiduran dulu, santai dulu, nikah, kuliah lagi, gitu kan? Ngurus bisnis Bapak, belajar bisnis, gimana nanti aja. Nah ini silahkan dipahami dulu setelah kuliah mau ngapain. Nah ini yang harus disepakati. Kenapa? Karena nolnya teman-teman kan beda ya. Nol artinya adalah kita terlahir pada saat ada yang dilahirkan beruntung, orang tuanya berkecukupan. Ada yang memang dilahirkan orang tuanya nggak ada. Ada yang dilahirkan dari PNS, ada yang dilahirkan dari pengusaha. Nah, nolnya beda-beda. Kalau teman-teman saat ini mendengarkan kuliah em, kampus Merdeka ini, ah Kang santai Kang, udah bapak saya mah kayak menikmatiin kameranya, habisin warisannya kan gitu ya. Jadi nggak usah kuliah juga udah kaya. Jadi posisinya pada saat hidup teman-teman teh nolnya ada di mana. Nah ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau bagi saya sih, teman-teman beruntung ya bisa kuliah di tempat yang hebat, dibiayain sama orang tuanya gitu kan. Karena ada ratusan ribuan orang yang mungkin jutaan orang lagi pusing mau kuliah gitu. Jadi rasa syukur itu yang harus dibangun gitu. Nah, bagi teman-teman yang beruntung secara ekonomi orang tuanya berada, nah syukuri lah. Syukuri terus hidupnya lebih dimaksimalin. Jangan hanya menghabiskan harta Bapak. Ini sekilas, Kang. Tadi ingat lagi posisi nol kita beda. Jadi posisi nol teman-teman itu beda-beda. Kang Sepi saya ikut kuliah ini hanya dapat nilai aja, dan itu mah bonus. Tapi bagaimana pola pikir teman-teman mendapatkan persepsinya? Nah itu, kalau hanya sekedar ngejar nilai sih menurut saya percuma. Nah, omongan saya mungkin nggak kerasa, tapi 1-3 tahun ke depan ini akan kerasa. Nah ini sekelas perjalanan ya. Kalau dulu saya di posisi kuliah itu nolnya, ada banyak hal yang saya harus berjuang sendiri juga, ya kan? Akhirnya bisa berjodoh di beberapa perusahaan sampai dengan sekarang bikin beberapa bisnis sendiri juga. Jadi kalau ditanya deritanya hidup yang ngalamin sopir angkot apa gitu kan jadi mekanik juga banyak hal untuk ngeberesin kuliah gitu. Nah, ini yang harus teman-teman pahami pada saat usia masih di kuliah itu bukan hanya eksaknya saja ilmu kapan beres kuliah ngejar nilai, tapi bagaimana pola pikir teman-teman yang harus berubah gitu sih. Nah, ini sekilas perjalanan hingga saya menentukan untuk berhenti kerja kan. Nah, terakhir di Haji Sentri, kemudian saya bikin beberapa usaha sama teman. Ya, alhamdulillahnya kita bisa memberikan hal-hal yang positif lah, gitu. Nah, ini beberapa kelas yang saya ikutan juga. Saya akan lanjut. Nah, sebelum ke tadi mengelola SDM ya, teman-teman, pada saat nanti beres kuliah, itu ada 4 hal yang akan teman-teman pilih. Jika saya memilih untuk bekerja, berarti teman-teman saat ini harus menyiapkan lamaran yang bagus, ya kan? Harus Oh, menyiapkan lamaran yang bagus. mic-nya yang mana? Yang ini. Oh, siap. Ini pakai screen saya kan? Oh, siap. Siap. Ya. Siap. Makasih, Mas. Nah, ini teman-teman akan menjadi karyawan nih, employee itu. Jadi bagaimana caranya teman-teman harus berperilaku baik karena konsepnya menjual diri ya. Teman-teman akan bersaing dengan manusia-manusia hebat dari kampus yang lain. Kalau teman-teman nggak bisa menjual diri dalam secari kertas di Indonesia untuk jadi karyawan, ya siap-siap aja teman-teman akan banyak habisin kertas gitu. Jadi tentukan dulu, mumpung banyak teman sekarang, apakah mau kuliahnya, beres kuliah itu mau kerja, berarti harus banyak tuh. Dari sekarang saya mau kerja di mana, gitu. Nah, kemudian di sini
yang self employee berarti teman-teman harus berpikir nih self employee ini adalah bagaimana kita memulai usaha atau mandiriwan ya. Jadi bekerja dengan keahlian sendiri. Nah, ini teman-teman mau di mana nantinya? Pada dasarnya manusia itu akan dapat penghasilan itu dari 4 kuadran. Yang paling atas adalah business owner. Teman-teman mau jadi pengusaha, nah kan ya itu silahkan. Modalnya apa? Modalnya adalah teman-teman harus memperbanyak jaringan. Ya, itu. Nah, yang terakhir sebelah kanan bawah adalah di sisi investor. Nah, ini tinggal teman-teman memastikan nih maunya di mana nanti ya posisinya. Sekarang lanjut. Nah, yang ini. Ini sekilas nanti teman-teman sebetulnya banyak hal nih. Teman-teman dari sisi inovasi, pilar pertama paling bawah sebelum memulai usaha tuh sebetulnya ini. Bergeraknya itu yang mengejar membuat inovasi ya. Teman-teman kalau lihat di kampus yang digital, tapi artinya teman-teman harus lebih maksimalkan yang namanya digitalisasi gitu. Secara legalitasnya juga harus paham bagaimana mengurus izin-izin ya sehingga kita bikin produk yang berkualitas. Pemerintah itu sudah sangat support salah satunya dengan program Kampus Merdeka. Nah, ini yang harus dimaksimalkan. Mereknya ini yang harus dibangun. Kemudian bagaimana distribusi visualnya, produk kita ada di mana sehingga bisa tersedia di beberapa channel yang bisa dikontak gitu kan. Ujungnya adalah potensi cuan. Nah, ini sekilas teman-teman. Nah, tadi makanya di awal mau kerja, mau jadi pengusaha juga beres kuliah terserah. Saya mau nikah Kang, ya beda lagi kan konsepnya akan seperti apa gitu. Nah, kemudian poin berikutnya yang B ini kategori pemasukan uangnya banyak, uangnya 10 keluarnya 10. Kalau kategori A pemasukannya banyak tapi pengeluarannya dikit. Kategori C masuknya dikit, pengeluarannya banyak. Nah, teman-teman mau di mana sih? Sok coba komen. Apakah mau di kategori A atau B atau C? Silahkan di komen. Ya. Nah, nih silahkan. Terus kita masuk ke sini. Mana yang di komen ya? Kita lihat. Semua pasti ke A. Ya, hanya 2 orang. Naufal yang komen sama Alvito. Nah, ini yang tadi kita ngobrolin mengenai eh, bagaimana memulai usaha itu dan masalahnya apa. Kita sudah setuju nih, mau pengen di A. Yang lain nggak ngejawab antara bingung, antara mendengarkan atau hare-hare ya. Nggak masalah. Ya, biasanya mau di usahakan hari-hari ya tong boro offline online kan diam di kelas wae kumaha aing kan gitu ya. Nah, tapi udah mahasiswa sekarang mah cerdik mengakomodir angkatan COVID ya. Nah, ini yang bahas salah teman-teman mengalami namanya kuliah pada saat pandemik. Ini isunya masalah di dunia pekerjaan ya, ini masalah banget. Masalahnya apa? Banyak hal di perilaku, di pola pikir ini bermasalah di dunia industri ya, karena saya mengalami transisi itu. Poinnya kenapa kita kalau disebut krisis dari manpower yang berkualitas krisis. Tapi banyak manpower yang lulusan S1, S2. Sekarang saya juga ada tim yang eh, pendidikannya sangat luar biasa. Bahkan jadi sales. Di perusahaan di alumninya alumni yang sangat keren juga. Ngapain kamu S2 jadi sales? Daripada berkarya kan susah. Yang penting mah hidup. Oh, kuliah di kampus yang masuknya susah, keluarnya juga susah kan. Nah, salah satu kampus itulah tong disebutkan ITB-nya. Kebayang sekelas kampus seperti itu susah juga berkarya. Nyari kerja juga susah. Akhirnya apa? Ah, sebisanya we Kang. Nah, ini krisis yang rada anomali juga ya. Entah stres atau apa gitu ya. Yang pasti mah jalan dulu. Artinya apa? Semangat hidup. Tapi balik lagi. Teman-teman nolnya ada di mana? Lamun ngerasa bapaknya kaya, mending berhenti kuliah ngabisin duit, bikin usaha. Itu yang benar. Ya, gitu.
Kang, dah saya mau nikah, mending berhenti kuliah, nikah sekarang. Nah itu, jadi ini mindset teman-teman dibangun dulu nih. Nah, karena konsepnya kita akan ngobrolin bagaimana ngedevelop dari sisi kewirausahaan, dari sisi people development. Jadi emang kendala usaha itu ada 7. Satu mindset. Yang kedua adalah produk teman-teman nih. Nanti yang diurusin teh sama manusia itu produknya apa? Sama teman-teman kita. Ya, jasa, apa, makanan dan lain-lain. Dari perizinan ini harus beres juga. Pemerintah udah ada, sangat gampang sekarang. Ya, HKI udah 500.000, halal udah gratis. Apa susahnya? Susahnya adalah karena nggak mau ngurusin. Gitu. Penjualan, ini juga jadi masalah. Keuangan, masalah. Di sini nih, nanti teman-teman akan belajar kan poinnya. Terakhir ada pembiayaan. Tapi yang paling fatal dalam ngobrolin sebelum ke people development adalah di sini dulu. Ya, nah SDMT apa sih? Nah, ini browsing aja. Menurut Wallander dan Snell, Hasibuan, jadi sumber daya manusia. Kenapa di sumber daya manusia? Kan balik lagi. Kalau didefinisikan ilmu yang perlu jadi bagaimana memberdayakan karyawan ya dalam perusahaan. Jadi SDMT ilmunya ya ini, bagaimana memberdayakan manusia sesuai dengan keinginan perusahaan, kan gitu ya. Ya. Tapi kalau ngobrolin humaniora beda lagi, Kang. Bagaimana memanusiakan manusia. Nah, ini yang belum beres-beres saya kaji adalah humaniora. Jadi, teman-teman bagaimana memanusiakan manusia sih gitu. Ketika ngobrolin teman-teman punya usaha ya, gitu. Nah, ini sebenarnya sebagai ekosistem saya balik lagi ke slide awal. Jadi kalau teman-teman posisikan nanti akan ngurus orang, harus tahu dulu apa yang dikerjakan. Nah, kita poinnya adalah ini anggaplah saya nolnya samain ya. Teman-teman ada yang mungkin dapat warisan ngurusin perusahaannya, ada yang teman-teman orang Garut ngurusin kebun bapaknya yang sekian hektar. Jadi harus tahu dulu sebagai karyawan. Jadi karyawan itu akan bekerja untuk sistem yang dibuat. Sistemnya teh apa? Nah ini. Jadi self employee ini pekerja mandiri awalnya itu membuat sistem dikerjakanlah oleh si karyawan ini. Business owner pasti yang membuat sistem. Yang memicu sistem adalah investor. Nah, teman-teman akan di mana nih? Dan semua ini saling integrasi. Yang disebut SDM unggul itu yang mana? Apakah dari karyawannya atau sistemnya atau business ownernya? Ini nyambung nih. Ya. Terus siapa yang cocok dengan sistem kita? Ada orang yang mau invest sekian ratus juta, tapi kalau orang yang nggak cocok sama kita, usahanya jalan nggak? Nggak mungkin. Gitu. Orangnya aja nggak bikin seneng gitu kan. Beda lagi, gelis gitunya, seksi, ngasih duit ke kita, nah itu pasti seneng. Ya, ganteng, kasih duit kita, pasti senang untuk kerjain usahanya. Nah, ini yang teman-teman harus eh, pahami. Kita nanti ada di lingkaran ini. Yang tadi keluar kuliah mau mindsetnya kerja, entah jadi PNS, entah jadi dosen, entah ke depannya jadi di mana gitu ya. Yang pasti kan kerja. Ini sudah bekerja untuk sistem. Tapi kalau saya mau usaha sendiri, bikin gerobak kopi modal 5.000, pakai ini, itu kan membuat sistem. Bagaimana nyari bahan bakunya, kan gitu ya. Nah, ini irisan nih antara S dan B. Nah, teman-teman akan di mana? Saya nggak tahu. Ya. Nah, pertanyaannya ketika ngobrolin masalah SDM, kenapa mereka mau menjalankan sistem kita? Dan kenapa kita butuh mereka? Nah, itu poin pertanyaan yang harus dipahami. Ngapain sih orang mau kerja buat kita? Oh, karena ada kebutuhan. Sama-sama butuh. Hilang suaranya. Ada saya mau belajar aja, ikut CAA. Nyala Ya suara. kan? Nah, batu loncatan, ya kan? Karena gajinya cukup, bosnya enak, cantik, ambil ilmunya aja. Nah, ini banyak hal nih. Orang nanti akan bekerja dengan kita tuh opsinya seperti ini, gitu. Nah, siapa yang cocok dengan sistem kita nih? Nah, ini siapa? Kita harus memilih juga kan? Nah, ini tadi saya ngebahas humaniora di awal. Jadi, bagaimana memanusiakan manusia ini sangat luar biasa karena mencakup kita harus sisi religinya, memahami sisi
karakter dia secara pribadinya, banyak hal. Antara disederhanakan lagi adalah kita tahu dengan kebiasaan dan perilaku. Ini luar biasa, teman-teman harus banyak mempelajari ya ilmu itu. Nah, dalam perusahaan ini ada pilar nih. Yang pertama healthy management, healthy finance, sama integritas. Teman-teman akan membangun bagaimana manajemen yang hebat, keuangan yang sehat, dan membangun karyawan yang punya integritas hebat. Ya, biasanya harus set up tim inti dulu, tim produksi, tim sales, tim finance, sehingga perusahaannya sehat dan sustain, stabil. Ya, bagaimana kita mulai? Karena ngomongin kewirausahaan, pahami bisnis kita, visi misinya dari mana. Hitung minimal omset dan target revenue-nya berapa. Hitung biaya manpower, fixed cost kita seperti apa. Spend budget untuk THR, ya kan? Banyak hal. Tentukan kebutuhan manpower-nya berapa, evaluasi performa harian, kemudian siapkan reward dan punishment. Nah, ini yang harus kuat, SDM sesuai dengan kemampuannya. Jadi harus mencari orang yang tepat di tempat yang baik, yang benar, gitu. Jangan memaksakan ini jadi masalah nanti. Karena teman-teman orang-orang hebat, jadi pastikan bukan hanya as leadernya, tapi benar-benar sebagai keluarga besar gitu kan. Bukan hanya sebagai bos yang seperti apa. Ini kan udah tahu ya konsep dasar ini tuh dari mana, sebutnya dari yang tadi humaniora itu gitu. Bangun semangat untuk bider. Bider itu ada bagi perusahaan, bikin yang fun, kreatif, sama achieve. Kalau kitanya tidak ada di situ, kita nggak bikin fun, kita nggak bikin kreatif, nggak mungkin achieve atau pencapaiannya seperti apa. Kenapa? Karena nggak bikin fun dan happy. Ya, ada satu lagi, ini pastikan membuat super team. Nah, mungkin sekilasnya seperti itu, teman-teman. Jadi besar harapan suatu hari teman-teman ngisi di kuliah kampus Merdeka ini bukan hanya ngejar nilai, tapi ngejar pola pikir. Ya, teman-teman sekarang kan menuju dunia nyata ya, 3-4 tahun lagi mau kemana, punya keluarga. Kang, nah saya mah bapak saya di Garut kayak, terus kalau bapak meninggal, ya kumaha dapat warisan, mau dapat warisan. Ya, kalau nggak dapat warisan, ninggalinnya hutang ngapain? Nah, ini pola pikir yang harus dibentuk. Ini eh, satu slide yang mengenai tadi ya, kelompok pengguna internet. Teman-teman ada di mana? Silakan lihat. Kelahiran 99, 97 sampai 2012 ada di sini, di Genjet. Banyak sekali teman-teman perusahaan kita yang ngobrolin Genjet itu generasi strawberry gitu. Seksi tapi menye-menye. Kan balik lagi nggak semuanya. Ya, nah, milenial sekarang tim survival gitu karena mengalami transisi. Nggak juga, ya kan? Banyak kok anak milenial yang lahir di dunia Raden-Raden, ya dia happy gitu. Jadi nol kita tuh beda-beda. Kita ada di mana? Kita mau kemana? Dan kita siapa gitu? Kita tuh punya apa? Kalau tadi teman-teman punya warisan banyak, ya anggaplah jadi perintis menurut saya. Yang perintis, bangunlah relasi dan silaturahmi yang hebat. Gitu, teman-teman, dari saya di sharing singkatnya. Poinnya mudah-mudahan teman-teman bisa jadi manusia-manusia yang bermanfaat, bukan hanya mengedar secari kertas beres kuliah, bukan hanya sekedar kuliah itu ngejar apa ya, nama lagi ngapain sekarang, oh saya kuliah. Bukan hanya itu aja, tapi benar-benar disiapkan untuk memberikan manfaat buat keluarga, buat lingkungan. Ya, tadi barrier-barrier dari sisi ngobrolin development people itu luar biasa. Ketika teman-teman sudah masuk ke fase ngurusin bisnis itu, ngurusin orang, sulit yang ngurusin orang, berarti teman-teman siap maju. Karena udah nggak ngobrolin lagi masalah penjualan, keuangan, sama riset produk dan lain-lain. Itu udah keren. Nah, itu saja dari saya, Mekang. Ada yang mau bertanya dan diskusi?
Ya, jadi Kang kita buka dua pertanyaan buat pemaparan materi dari Kang Cepi. Nanti teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand aja di kolom Zoom. Nanti di up sama panitia. Boleh teman-teman panitia dibantu? Mangga tuh ada yang nanya Agian. Mangga Agan Riana. Kang ada Agan tuh. Ada Naufal, Naufal. Naufal ada Agan. Boleh Kang Noval, Kang Agan. Halo, ada suaranya. Ada. Ya Kang Naufal. Eh, ya, Kang izin memperkenalkan diri. Terima kasih kepada para panitia yang telah memberikan waktu untuk saya bertanya. Nama saya Naufal. Izin bertanya, Kang, terkait dengan tadi pemaparannya. Mungkin yang akan saya tanyakan lebih kepada bagaimana Naufal mati. Kang Noval, aman sinyalnya Kang Noval. Halo, halo. Boleh diulangin Kang. Eh, eh, izin bertanya. Tadi diulangi. Mohon maaf, jaringannya agak lemot. Pertanyaannya sih mungkin lebih kepada bagaimana cara mengubah mindset gitu bagi anak muda, terusnya bagi saya, agar mempunyai pemikiran ingin menjadi bos atau leader gitu, bukan menginginkan menjadi sebuah pekerja gitu kan. Siap. Nah ini keren pertanyaan Kang Nopal. Kang Nopal anak keberapa Kang Nopal? Nopal anak keberapa? Mikna parem Kang Nopal. Hah? Nopal teh anak keberapa? Dari berapa bersaudara Val? Oh, saya kan Hmm. anak ketiga dari enam. Anak ketiga dari enam. Wah, happy ya keluarga besar. Tiga ke atas, Alhamdulillah. tiga ke bawah. Lima kayak tangkang. Lima, lima. Tipe Didinya mah, dikurangan jadi diskon deh. Jadi bener genep lima. Tadi lima, lanjut. lima Kang Lima. yang benarnya. Noval teh anak ketiga berarti ya. Punya adik dua. Ya, Ya. saya anak kedua Kang, atas dua bawah dua. Ibu bapak ada. Sarehat. Alhamdulillah ya ada. Alhamdulillah. Oke Noval. Pertanyaannya simpelnya. Kumaha yang jadi bos? Anggap besok lusa. Ibu bapak teh ayah ngantunkeun. Didinya tuh ngurus lancet yang adik. Pun. Ya. Taeta pikiran mah. Jadi kenapa kita harus memulai usaha? Ya kita nah harus kritis oke, butuh atau enggak kita untuk ngeset usaha di awal gitu. Tapi kalau balik lagi, Kang Cepi udah saya mah anak ketiga, uang jajan saya 500 sehari atau jika Rafathar lah, karek niat dilahirkan geus jadi miliuner kan nolnya bedanya. Novel Benar-benar jeung Kang. saya nolnya beda. Nah Ya, poinnya mah adalah orang kaya itu ada dua Kang Nova, kaya turunan, kaya kerja cerdas, kaya kerja keras ya. Nah Kang Nova rek di mana? Kalau turunan sudah benghar, ya bersyukur, ya kan? Tinggal pengembangan, tinggal manfaat yang batur. Kalau secara turunannya kita kurang beruntung secara ekonomi, berarti kan kita yang ngerintis Kang Nova. Ya, ya, nah di betul Kang. kampus Merdeka tuh outputnya ke sana. Ini dibuatkan sistem diskusi. Nah hal-hal seperti itu. Jadi kalau bagaimana saya mau mulai, ya mulai ya tuh belajar gitu. Ya, mulai jualan kecil-kecilan seperti apa. Nah hal-hal itu kan bisa dimaksimalkan. Siap Kang. Siap, nuhun Val. Ya, Pak. Salam ke Terima kasih ibunya. Kang. Siap. Ya. Buat selanjutnya, tadi teh Kang Agan ya yang bertanya teh. Boleh Kang Agan dilanjut pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Agan Riana. Begini, saya mau bertanya. Eh, Kan kita tuh udah memasuki namanya industri 5.0 ya. Nah, di sekarang tuh udah banyak nih apa namanya AI itu yang sudah mulai eh, meresahkan para karyawan-karyawan yang lain. Katanya juga ada rencana untuk menggantikan manusia menjadi tenaga kerja robot gitu. Nah, menurut AA nih sebagai owner, bagaimana sih cara menghadapi AI yang meresahkan, yang yang menurut sebagian orang tuh meresahkan. Terus bagaimana juga sih kita sebagai karyawan tuh biar bisa bersaing dengan teknologi-teknologi yang sudah maju tersebut. Terima kasih. Terima kasih Kang Agan. Boleh Kang langsung dijawab. Mic-nya belum dinyalain Kang, punten. Halo, Ada Kang ada suaranya. suaranya Kang? Ada. Siap. Ngobrolin tadi ya, eh, bagaimana sih kita berhadapan dengan dunia teknologi industri 4.0. Sekarang tuh memang udah menjadi bonus digital, bencana demografi. Ngobrolin bonus demografi, kita bentar lagi bonus demografi. Teman-teman ada di situ. Ngobrolin tadi industri 4.0, kita ada di situ juga saat ini. Kang, nanti kita kalah sama robot, balik lagi, man behind the gun ya. Jadi ngobrolinnya gini, bagaimana caranya orang bisa menggunakan teknologi itu? Itu masalah. Tadi AI, contoh ngobrolin bikin gambar, sekarang saya udah nggak pakai desainer gitu kan, pakai Bing. Atau ngobrolin membuat buku, ngobrolin konten, nggak usah banyak orang, cukup menggunakan ChatGPT. Tapi PR-nya, bisa nggak kita memberikan instruksi? Hilang ya? Buat rekan-rekan ditunggu sebentar ya. Kang CP-nya mungkin terkendala dengan jaringannya. Boleh tolong dibantu follow up teman-teman panitia. Halo Kang, maafkan sinyalnya. Ya, nggak apa-apa Kang. Tadi ya, kita ngomong dengan AI. Pertanyaannya, yang pakai AI-nya bisa atau enggak? Nah itu ya. Ya, Nah, kita yang harus lebih cerdas, jadi memanfaatkan AI-nya seperti apa. Tadi malam saya banyak belajar dengan orang yang hebat, sama Ayah Pidi, kan yang penulis Dilan. Wah ini yang ya, terakhir filmnya. tahu Nah Kang. itu guru saya yang luar biasa ngobrolin teknologi. Percuma teknologi kalau misalkan kitanya nggak bisa make. Contoh saya dikasih Porsche mobil, udah nggak bisa percuma. Nah itu pun konsep AI. Jadi secerdas-cerdasnya AI itu sebetulnya menyederhanakan sesuatu yang rumit. Tapi kita harus tahu apa yang akan disederhanakan gitu. Nah konsepnya gitu Kang. Jadi kalau saya, menurut saya nggak bukan tantangan ya, tapi cara menggunakannya kita harus hebat gitu. Ya, ada Ya, lagi? begitu Kang Agan. Mungkin cuma dua ya Kang. Kita buka pertanyaannya karena Akang juga kalau nggak salah ada jadwal lagi ya Kang. Iya, Ya, nggak apa-apa Kang. Baik, buat rekan-rekan sekalian, terima kasih buat Kang Sepi atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan sama Kang Sepi tadi bisa jadi ilmu buat rekan-rekan panitia maupun peserta. Boleh kita apresiasi buat materi yang telah disampaikan oleh Kang Sepi.
Siap. Atur Sama nuhun. Teman-teman, hapunten. Sebelum saya closing ya Kang, ditutup, izin mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. ya Kang. Kalau saya pribadi sih besar harapan teman-teman memaksimalkan masa di kuliah ini bukan tadi hanya ngedar detail saya kuliah atau nanti saya lulus, tapi perbanyak investasi relasi ya, nyari teman yang banyak. Suatu hari teman-teman kita itulah yang ada di circle kita pada saat di dunia nyata gitu. Ya, Kalau orang Sunda bilang mah dulur jadi batur, batur jadi ini dulur. dulu. Nah, perbanyaklah mencari dulur gitu. Ya, itu aja. Ya, Sehat sadayana, Pak dosen semuanya. Mohon maaf amin, lahir amin. batin, bila ada kata-kata yang kurang maksimal. Atur Ya. nuhun. Terima kasih banyak ya Assalamualaikum. Kang. Silakan. Baik, buat rekan-rekan sekalian, eh, kita udah beres sesi tanya jawab dan pemaparan materi pertama juga telah selesai. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke narasumber kedua ya. Telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Robi Zidni Ilma. Eh, saya panggil Bapak Robi Zidni Ilma untuk masuk ke area webinar. Selamat datang Pak. Selamat siang. Siap. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Robi Zidni Ilma SSMM ini. Nah, Bapak Robi Zidni Ilma ini adalah dosen Universitas Teknologi Digital yang dimana merupakan salah satu dosen konsentrasi bidang SDM ya Pak ya? Ya, betul Kang. Betul. Nah, Bapak Robi Zidni Ilma juga ini merupakan owner dari Khalif Tour Travel dan juga supplier parfum mobil. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama materi apa yang bakal disampaikan sama Bapak Robi ini, kita langsung aja kali ya buat pemaparan materinya buat Bapak Robi. Dipersilahkan. Ini untuk pointernya Pak. Oke, makasih Di Kang Rehan. nyalain. Bentar. Sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Rektor Dr. Supriyadi SEMSI beserta jajaran Rektorat, dan yang saya hormati Bapak Aryan Haditya SEMM beserta jajaran Program Studi Manajemen, dan yang saya hormati juga Bapak Cepi Taufik Akbar. Betul. Salam Kang. Dan juga teman-teman panitia yang luar biasa nih udah menyelenggarakan acara webinar ini. Dan juga teman-teman yang saya banggakan yang udah semangat nih untuk join ke Zoom. Ini ada sekitar 33 orang ya, 33 Kang, ya? orang Pak. Oke. Oke, teman-teman, strategi SDM unggul di dalam dunia usaha. Di yang bawahnya Pak buat next. Oke. Pak. Oke. Menurut teman-teman nih, interpretasi teman-teman ngelihat gambar ini apa nih? Ada yang mau bantu jawab secara langsung atau di kolom chat? Menyempurnakan puzzle ya Pak. Ya, di situ ada gambar lampu ya, ada lampu pijar, ada 5 orang, ada juga aspek-aspek lainnya. Nah, gimana menurut teman-teman? Ada yang mau bantu? Kira-kira interpretasi kalian apa? Boleh dijawab di Oke, dari Kang Hilmi, seperti bekerja sama. Oke, ada lagi yang lainnya? Kalau Kang Rehan sendiri, apa ya yang Kang Rehan tangkap dari gambar ini? kerjasama untuk menyempurnakan si puzzle lampu ini Pak. Mhm. Kalau menurut saya gitu. Oke ya, Membangun ide secara bersama-sama. bangun ide secara bersama-sama. Oke, ada lagi? Nah, kita kaitkan dengan SDM unggul ya, Ya. materi kita hari ini. Jadi, sebuah proyek untuk membuat lampu dengan berbagai spesifikasi yang telah mereka tentukan, itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Itu nggak akan mungkin terwujud kalau misalkan
orang-orang yang ada di dalam lingkungan atau yang berada di dalam proyek tersebut mereka nggak kompeten atau Iya, nggak unggul betul. gitu. Nah, itu salah satu hal yang paling utama gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya program marketing yang bagus, program pemasaran yang bagus, tapi kalau misalkan dari segi SDM-nya ada bermasalah, nah itu juga nggak akan mungkin Iya, bisa betul, terwujud Pak. gitu. Jadi SDM merupakan salah satu aspek yang paling penting gitu dalam menjalankan kegiatan usaha Kegiatan gitu usaha. ya, atau dalam menjalankan sebuah proyek gitu teman-teman. Kita lihat di slide selanjutnya. Ini kriteria SDM unggul ya dari Stephen Baru. R. Covey. Yang pertama, kalau SDM unggul itu semuanya pasti atau individu itu pasti ada keinginan untuk mau terus Belajar. belajar hal yang baru gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin jadi seorang SDM yang unggul, pasti ya kalian harus mau mempelajari hal baru, mau berani untuk mengambil langkah untuk mempelajari hal-hal yang baru gitu. Kalau misalkan kalian sekarang konsentrasinya SDM, belajar juga hal-hal yang baru dari segi IT, dari segi yang lainnya gitu ya. Dan begitupun kalau kalian sebagai pengusaha gitu. Kalau kalian sebagai pengusaha pasti pengennya karyawan kalian tuh yang ada keinginan untuk belajar kan, benar nggak? Betul, betul, Pak. Nah, makanya bagi kalian aja yang sebagai pengusaha ingin SDM-nya ada keinginan Maju. terus untuk belajar ya makanya mulai dulu dari diri Ya. kalian sendiri gitu. Nah, itu yang pertama kriteria SDM unggul dari Stephen R. Covey. Yang kedua, mencintai dan dicintai. Nah, jadi dari setiap personal atau setiap karyawan kalian ada rasa saling Mencintai mencintai dan atau ingin dicinta. dicintai. Maksud di sini adalah kalian harus bisa membangun hubungan yang harmonis dengan rekan kerja, dengan bawahan, dengan atasan, atau dengan rekan kerja yang sederajat gitu. SDM unggul ini ya nggak akan bisa terjadi gitu kalau misalkan di antara kalian ada banyak konflik gitu ya. Yang satu Beda apa pemahaman ya, namanya Pak ya. ada perbedaan pemahaman tapi menjadi konflik gitu. Nah, itu kan nggak mungkin bisa menjadi SDM yang unggul gitu. Itu yang kedua, teman-teman. Nah, yang ketiga untuk bertahan hidup. Jadi di sini teman-teman nggak hanya bisa bertahan secara fisik, tapi bisa bertahan juga secara emosi, secara mental gitu. Karena ya itu di dalam kehidupan ini nggak akan mungkin dinamis, nggak akan mungkin statis gitu ya, pasti dinamis gitu. Begitupun kalau misalkan kalian punya karyawan, karyawan kalian ya pasti bakal ada aja nemu masalah-masalah di dalam menjalankan setiap pekerjaan gitu. Betul. Jadi nggak akan mungkin semuanya lancar gitu, Ya. pasti ada dinamisnya gitu ya. Nah, gimana caranya kalian untuk bisa bertahan hidup untuk hal itu gitu. Nah, itu salah satu kriteria SDM juga gitu ya. Yang terakhir ada untuk meninggalkan sesuatu yang berharga. Nah, jadi SDM unggul ini nggak hanya untuk berkontribusi secara hard skill atau apa namanya melakukan tugas-tugas yang mereka wajib lakukan gitu ya. Tapi di sini juga mereka ingin meninggalkan sesuatu yang berharga atau memberikan ide, memberikan inovasi terhadap perusahaan gitu. Jadi ada hal-hal yang dikontribusikan, tapi hal tersebut bukan menjadi kewajiban gitu. Iya. Nah, itu SDM yang unggul gitu. Jadi nggak hanya menjalankan sebuah kewajiban aja, tapi di sini mereka juga berkontribusi karena peduli dengan perusahaan kalian. Memberikan Passionnya, Pak. masukan, memberikan inovasi, memberikan saran-saran untuk perbaikan. Nah, itu jangan sampai teman-teman sia-siakan gitu. Kalau teman-teman ada karyawan yang udah seperti itu gitu ya, nah itu kalian harus bisa menampungnya gitu. Kalian harus bisa memfasilitasi gitu. Jadi Betul, jangan betul, Pak. sampai kalian sia-siakan, apalagi malah nantinya di hire oleh perusahaan Lain. lain gitu. Nah, jadi eh, dalam hal SDM ini teman-teman, ini merupakan langkah kedua ya setelah
tadi dari Pak Taufik udah jelasin gimana sih kalian abis kuliah tuh mau ngapain. Mungkin kalian nanti ada yang pilih mau mulai rintis usaha atau udah mulai rintis usaha dari sekarang. Nah, nanti setelahnya ya kalian pasti akan membutuhkan SDM gitu. Nah, ini tantangan selanjutnya gitu karena ngurus SDM ini ya nggak akan mudah teman-teman gitu. Pasti ada berbagai macam kesulitan gitu ya. Rekrutmen dari Futsal Rifai, rekrutmen adalah sebuah gerbang gitu ya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan atau mempunyai SDM yang unggul, jadi kalian bisa mulai dari hal yang pertama yaitu hal rekrutmen ini sendiri Iya. gitu. Jadi kalian bisa saring nih di sini. Kira-kira siapa aja nih potensi-potensi unggul bagi karyawan kalian gitu. Jadi kalau misalkan kalian di rekrutmennya asal-asalan, ya mungkin nanti kalian saat berjalannya usaha kalian ya pasti bakal susah untuk mengembangkan kinerja mereka gitu. Karena ya itu dari rekrutmennya udah asal-asalan gitu. Tapi kalau di sini kalian rekrutmennya udah selektif gitu ya. Kalian di sini seperti kalian bisa lihat rekrutmen itu adalah sumber daya yang berkualitas gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini kira-kira siapa aja sih orang-orang yang memiliki hasrat, memiliki motivasi yang baik, yang kira-kira mau untuk belajar. Nah, makanya kalau misalkan banyak perusahaan di sini mereka juga meng-hire orang-orang yang fresh graduate atau nggak berpengalaman gitu. Iya. Nah, itu bagi mereka nggak bermasalah gitu. Mereka nggak punya pengalaman, nggak masalah. Tapi di sini mereka pengen dapat semangatnya gitu. Mereka pengen dapat spiritnya untuk mau jadi pegawai yang terbaik. Nah, biasanya banyak banget lah gitu ya SDM dimulai dari fresh graduate yang memiliki semangat yang luar biasa gitu, Betul. Rehan, untuk bisa menjadi SDM yang unggul. Jadi kita nggak terlalu sulit nih gitu ya untuk mengembangkannya. Oke. Nah, dari rekrutmen tadi teman-teman juga bisa pastinya bakal melakukan penempatan. Jangan lupa lakukan penempatan itu sesuai dengan apa namanya profil mereka. Tempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Karena kalau misalkan kalian menempatkan orang yang tidak tepat di suatu posisi, nah itu juga akan menjadi masalah gitu Betul. bagi perusahaan kalian. Apakah mungkin nanti kerjanya jadi asal-asalan gitu, atau apakah mungkin cuman kontribusi seadanya aja gitu. Nah itu salah satu aspek yang bisa diperhitungkan oleh kalian gitu ya. Nah selanjutnya ada orientasi. Nah ini juga salah satu aspek yang penting teman-teman bagi pegawai kalian. Kalau kalian baru rekrut, lakukan penempatan, terus lakukan orientasi. Kalau teman-teman ada yang namanya, kalau teman-teman tahu ada yang namanya on the job training, ada coaching atau yang lainnya gitu ya. Nah itu merupakan salah satu langkah selanjutnya juga untuk bisa membentuk SDM kalian menjadi unggul gitu. Jadi nanti di orientasi ini ya kalian harus benar-benar mengarahkan mereka menjadi SDM yang unggul gitu. Jangan sampai mereka terkontaminasi oleh hal-hal negatif yang ada di perusahaan kalian gitu. Atau enggak mungkin terkontaminasi oleh pegawai-pegawai yang memberikan efek buruk ke cara berkinerja karyawan kalian. Nah, makanya di sini kalau misalkan apa namanya pengalaman saya habis rekrut pasti yang ngedidik tuh kalau nggak saya atau mungkin orang lain tapi yang kita udah tahu cara kerja mereka tuh ya pasti bagus gitu. Iya. Jadi mereka bakal menularkan hal yang baik juga gitu. Jadi jangan sampai kita beri orientasi atau bahkan ada yang sampai nggak memberikan orientasi gitu. Nah itu mereka mungkin akan merasa bingung atau nggak mungkin di situ mereka bakal jadi tersesat atau jadi salah arah gitu Iya. dalam berkinerja. Nah, dari SDM unggul ini kita pasti tahunya dari mana nih? Dari kinerja kan? Benar nggak? Dari kinerja unggul. Nah, yang pertama kinerja unggul ini indikatornya
eh, disiplin. Ditunjang oleh kedisiplinan yang tinggi, mereka mau menjalankan apa yang sudah menjadi aturan, mereka melakukan hal-hal sesuai dengan aturannya, dengan etika juga gitu ya. Otomatis itu bisa menunjang mereka untuk berkinerja secara unggul gitu. Tapi kalau misalkan mereka nggak disiplin, datang kerja terlambat, Kuat ya. menyalahi aturan-aturan, misalkan harus melalui 7 step dalam proses berkinerja atau dalam ngerjain satu kerjaan, tapi mereka cuman ngerjain 6 step aja nih. Oh, nanti dari hasil mungkin ada yang nggak sempurna gitu. Nah, itu kedisiplinan sangat penting bagi teman-teman untuk mendapatkan kinerja yang unggul gitu ya. Nah, yang kedua, kepuasan kerja. Kalau misalkan seseorang yang bekerja merasa tidak puas, ya mereka nggak akan mungkin berkinerja dengan baik, benar nggak? Betul. Kalau misalkan ngerasa capek banget atau nggak overload maksud saya gitu ya. Nah, jangan sampai karyawan kalian ini diberikan beban kerja yang terlalu berlebih gitu. Atau mungkin nggak sesuai dengan job desk. Nah, itu bisa mempengaruhi ke kepuasan kerja kalian gitu. Saya pernah punya pengalaman waktu itu buka usaha dimsum ya. Eh, Waktu itu saya cuman rekrut ada pegawai 4 orang gitu ya. Nah, tapi pas buka berjalannya usaha gitu ya, di situ rame banget nih yang jual, yang pembeli customernya gitu. Nah, kalau misalkan kita nggak peka ngelihat karyawan kita kelelahan gitu Iya, ya, betul, Pak. padahal kita tahu, oh ini harusnya butuh nih Iya. ditambah lagi orangnya gitu. Kalau kita misalkan mau untuk menambah 1 orang aja, meskipun kita emang bakal keluar Overcost ya, gaji Pak. kan, overcost gitu ya. Tapi kalau misalkan kita melihat dampaknya dari sisi lain, oh dengan menambah 1 orang karyawan, otomatis kepuasan kerja dari karyawan yang lainnya pasti bakal berkurang gitu. Nah itu salah satu aspek juga untuk menunjang kinerja orang gitu. Kalau misalkan dia atau karyawan kalian ngerasa bebannya overload, ya itu nggak akan mungkin bisa baik kinerjanya gitu. Dan juga teman-teman kalau misalkan eh, karyawan kalian diberikan beban kerja yang terlalu berlebih gitu ya, yang overload, eh mungkin dari karyawan kalian tuh bakal punya ide-ide bagus yang itu nggak akan mungkin Iya, terjadi gitu. betul. Karena apa? Ya overload Iya, gitu. betul. Beban kerjanya terlalu berlebih gitu. Tapi kalau misalkan beban kerjanya sesuai dengan standar, ya dia mungkin bisa berinovasi gitu, bisa melakukan inovasi, bisa melakukan apa terobosan-terobosan baru, gagasan-gagasan baru gitu. Nah, Lebih itu kreatif juga ya, Pak. betul lebih kreatif juga itu hal yang penting untuk membuat karyawan kalian berkinerja secara unggul gitu ya. Motivasi ini aspek yang ketiga juga. Kalau misalkan orang hilang motivasi kan pasti nggak akan bener kan Iya, betul. berkinerja gitu. Teman-teman kalau misalkan motivasi kuliahnya rendah, ya kuliah pasti acak-acakan kan, benar nggak? Mungkin jarang masuk atau yang lainnya, sehingga dampaknya nilainya atau kinerjanya berarti bakal dapat nilai jelek kan, sehingga nanti jadi ngulang lagi Iya, gitu ya. betul. Gitu. Tapi kalau misalkan kalian bisa menjaga motivasi diri kalian atau karyawan kalian gitu, nah di sini kalian bakal mendapatkan kinerja yang unggul dari karyawan kalian gitu. Nah, motivasi ini sifatnya dinamis teman-teman. Kalau misalkan kalian pada saat merekrut fresh graduate, mereka ngerasa semangat nih, bukan berarti nanti kerja setelah 6 bulan, setelah 1 tahun gitu, motivasinya tetap utuh, Iya, bukan berarti kayak betul. gitu teman-teman. Bisa aja motivasi itu nanti hilang gitu. Teman-teman nanti bisa lihat di internet ya, browsing, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi apa aja banyak lah. Ada gaji, ada masalah pribadi, lingkungan kerja gitu ya, reward Coba. itu juga salah satu aspek dalam motivasi. Pimpinan juga berpengaruh gitu. Kalau misalkan kalian sebagai pimpinan nggak bisa menjadi role model bagi karyawan kalian, ya itu juga bisa membuat kepuasan kerja atau motivasi
karyawan kalian pasti nurun kan gitu ya. Betul, betul. Gitu teman-teman. Itu motivasi. Lalu ada komitmen dan loyalitas. Nah, ini juga sama eh, seperti motivasi, komitmen dan loyalitas ini ya yang tadinya di awal pada saat perekrutan mungkin dia punya komitmen dan loyalitas yang tinggi gitu ya. Tapi saat berjalannya waktu mungkin bisa aja berubah gitu. Nah, di mana kita harus bisa mencegah itu gitu. Nah, makanya kita harus tahu kira-kira siapa aja sih karyawan-karyawan kita yang berkinerja baik. Nah, kita harus tahu, harus jaga komitmen dan loyalitas mereka, mereka Ya, gitu. Apakah dengan kenaikan jabatan, kenaikan gaji, atau yang lainnya gitu. Ada treatment-treatment lah untuk membuat karyawan kalian tetap komitmen dan loyalitas loyalitas. terhadap perusahaan gitu, terhadap bisnis kalian gitu ya. Tapi kalau misalkan karyawan kalian yang berpotensi komitmennya hilang, loyalitasnya hilang, ya mungkin dia bisa aja pindah ke perusahaan lain. Perusahaan lain ya Pak. Karena mungkin mereka melihat sesuatu yang lebih baik di perusahaan lain gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya. Betul, betul. Oke, tadi kepemimpinan ya. Kepemimpinan juga itu merupakan salah satu aspek yang penting dalam menunjang kinerja. Tadi role model harus bisa menjadi contoh bagi karyawan kalian. Kalian harus bisa memberikan contoh gitu bagi karyawan kalian gimana Baik, sih jadi orang yang jadi karyawan yang baik itu kayak gimana gitu. Apakah itu dari segi cara kerja gitu ya, dari segi gaya kepemimpinan, ya. dari segi pembentukan budaya, itu kan tergantung kalian sebagai owner gitu ya. Nah, di sini kesuksesan enggaknya SDM Suatu. menjadi sesuatu yang unggul yaitu tergantung kalian gitu. Kalian bisa membentuk sistem seperti yang tadi Pak Taufik bilang gitu ya. Jadi ada sistem yang dibuat oleh kalian, gimana caranya kalian untuk bisa menciptakan kinerja-kinerja dari karyawan yang unggul gitu. Budaya organisasi. Nah, budaya organisasi kalian harus pahami betul kira-kira budaya organisasi kalian sekarang kayak gimana gitu ya. Jangan sampai di sini kalian ingin kinerja karyawan kalian unggul, tapi budaya organisasinya masih budaya kerjanya masih misalkan males-malesan kerja gitu ya, atau bekerja seadanya gitu ya, target tidak terarah gitu, job desk nggak jelas gitu. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Eh, kita bisa bentuk budaya organisasi yang bisa menunjang ke kinerja unggul gitu. Dari apapun lah itu budaya yang ingin kalian bentuk gitu ya. Oh ini maaf, sama ya maksudnya loyalitas. Konflik pribadi dan kelompok. Konflik pribadi atau konflik kelompok yang muncul di di perusahaan kalian gitu ya. Nah, itu bisa membuat kinerja karyawan jadi acak-acakan gitu ya. Nah, makanya tadi budaya organisasi penting banget nih diciptakan di apa Ruang namanya di lingkup. perusahaan kalian gitu. Jangan sampai rentan banget terjadinya konflik antara pribadi atau antar kelompok gitu. Karena kalau misalkan ada konflik di situ ya ide-ide baik nggak akan muncul gitu. Berpengaruh juga ya Pak ke Berpengaruh juga ide-ide baik nggak akan kerjaan. muncul. Terus juga kinerja dari masing-masing pribadi ya mungkin bakal terganggu gitu kalau adanya konflik gitu ya. Mungkin ada yang ngerasa nggak nyaman di satu kerjaan, di satu posisi gitu ya, karena ya ada konflik itu gitu ya. Apalagi konfliknya ada di sebuah kelompok gitu, itu bisa berbahaya buat perusahaan kalian gitu ya. Keahlian pastinya ya, keahlian yang bisa dilakukan oleh apa namanya, oleh karyawan kalian itu bisa menentukan ke kinerja gitu. Tapi kalau tadi kita ngerekrut yang fresh graduate, ya Ya, keahlian itu ya kita yang ngebentuk gitu. Dengan apa? Dengan betul. program-program yang kalian rancang gitu. Apakah pelatihan yang menunjang kinerja atau menunjang kerja kalian, kerja karyawan kalian, atau pelatihan-pelatihan yang sifatnya mengembangkan karir gitu.
Misalkan tadi yang udah ada di satu divisi, divisi sales misalkan, tapi di sini diajarkan juga keahlian yang lainnya, apakah keahlian public speaking, Ya, negosiasi atau yang lainnya, itu menunjang ke kinerja juga kerja gitu. juga ya. Betul. Atau mungkin belajar ke skill-skill yang lainnya gitu ya. Nah, itu bisa menunjang kinerja yang unggul gitu ya. Nah, yang terakhir kemampuan. Kalau kemampuan itu eh beda dengan keahlian, teman-teman. Kemampuan itu orang mampu untuk melaksanakan tugas gitu. Iya. Tapi dengan kemampuan ya kalian hanya melaksanakan tugas apa adanya gitu, sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi beda dengan halnya keahlian gitu. Kalau misalkan kalian ahli, kalian bisa menyelesaikan tugas melebihi standar gitu, melebihi standar atau bahkan melakukan inovasi gitu dari apa namanya dari kegiatan kerja karyawan kalian gitu. Nah, jadi ada beda nih antara kemampuan dan keahlian. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya karyawan yang mampu mengerjakan proses kerja secara harian, ya kalian kalian juga di sini sebaiknya untuk bisa melaksanakan atau mengembangkan keahlian di diri Di karyawan kalian gitu ya. Pelatihan dan pengembangan. Yang pertama ada mentoring, coaching, konseling, sama training ya. Ini teman-teman bisa browsing aja apa makna dari masing-masing ini. Tapi ini merupakan salah satu, bukan salah satu, salah empatnya, salam. daya empatnya. Ada. Keempat faktor untuk bisa membuat atau mencetak SDM kalian yang menjadi unggul ya. unggul gitu ya. Dengan cara mentoring, coaching, konseling, dan training. Training. Pendidikan itu bisa juga dilakukan pendidikan secara formal, apakah memberikan apa namanya eh menyekolahkan karyawan kalian gitu. Nah, itu juga merupakan salah satu Bentuk pengembangan ya, Pak. aspek untuk mengembangkan diri karyawan kalian gitu, memberikan beasiswa atau yang lainnya gitu ya. Dan rotasi kerja. Nah, ini rotasi kerja juga di satu sudut pandang ini merupakan hal baik bagi perusahaan kalian gitu ya. Yang tadinya saya punya karyawan hanya di waiters, kita arahin juga nih, bisa nggak dia untuk bekerja di bagian Kitchen. kitchen gitu misalkan. Nah, itu merupakan salah satu pengembangan diri juga untuk karyawan kalian itu. Yang tadinya kemampuannya cuman jadi waiters aja, tapi kalau dipindahin nih ke bagian lain, jadi bertambah kan gitu kemampuannya. Nah, mungkin nanti di sini kalau mereka udah serba bisa ya bisa jadi kan nanti sebagai calon pimpinan juga kan, calon Betul. manajer atau calon yang lainnya. Ya. Bisa, Pak? Budaya organisasi di perusahaan Anda. Oke. Nah, jadi eh seperti apa sih budaya organisasi di perusahaan Anda gitu ya? Nah, itu perlu teman-teman pastikan gitu. Kalau misalkan kalian udah jalan usahanya, kalian harus pastikan kira-kira budaya perusahaan Anda tuh bisa menunjang nggak sih ke pembentukan SDM unggul gitu. Jangan sampai malah tidak menunjang gitu. Atau nggak mungkin nggak terprogram oleh kalian gitu. Tapi kalau misalkan kalian belum melaksanakan menjalankan usaha gitu ya, ya kalian di sini ada nilai baiknya kalian bisa melakukan atau membentuk budaya organisasi apa sih yang ingin kalian sampaikan atau ingin kalian bentuk gitu di perusahaan kalian. Jangan sampai yaitu budaya yang terbentuk itu malah dibentuk oleh karyawan-karyawan kalian yang punya negatif, yang punya hal negatif gitu ya. Sehingga misalkan kerja jadi malas-malesan, berkontribusi apa adanya gitu. Nah, itu Betul. akan kesulitan kita mendapatkan SDM yang unggul gitu, teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa pelajari itu atau mungkin teman-teman yang kuliah di Digitech University udah belajar tentang manajemen perubahan gitu. Betul, Pak. Gimana caranya mengelola perubahan? Ingin merubah sebuah budaya, sebuah organisasi, ya kalian harus melakukan manajemen perubahan gitu.
Oke, paling itu aja teman-teman. Di sini saya cuma ingin menyampaikan dari sebuah ungkapan, great minds discuss ideas, average minds discuss events, and small minds discuss people gitu. Nah, jadi kita pastikan karyawan kalian punya hal-hal atau kinerja yang unggul sehingga yang didiskusikan itu ya ide-ide yang Ya, baik, betul, Pak. pikiran-pikiran yang baik, bukan seperti di sini average minds atau small minds gitu ya. Dan bagi yang muslim ya pastinya kita udah tahu atau kita bisa melihat di Quran surah Surat Al-Hujurat Al-Hujurat ayat ayat 14 dan 14, Quran surah Al-Imran 160 190. sampai 191. Kayak gitu aja Kang Rehan. Ya, Terima kasih. baik, terima kasih atas pemaparan materi yang dilakukan oleh Bapak Robi tadi. Menarik banget ya. Materi pertama dan materi kedua tuh sangat berkesinambungan gitu buat kelangsungan bisnis. Dan untuk selanjutnya, barangkali rekan-rekan sekalian, kita juga bakal buka sesi tanya jawab ya atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Robi tadi. Kita buka 3 pertanyaan mungkin buat rekan-rekan seminar. Ada yang mau bertanya? Saya ikut minum ya Kang. Boleh, boleh Kang. Pak. Ada Izin Kang minum. Reja Rastia sama Kang Elsan juga. Oh, cewek ya? Oh, mohon maaf, mohon maaf. Ada Teh Elsan berarti. Boleh mau siapa dulu? Kang Reja atau Teh Elsan? Ya, saya juga gak apa-apa. Boleh, boleh Teh. Silakan. Punten ya Teh. Ya, gak apa-apa. Mau bertanya, soal tadi ngebahas tentang budaya perusahaan, Budaya organisasi ya Teh. budaya organisasi. Pertanyaannya, apa aja sih tantangan utama dalam menciptakan budaya yang positif dan inklusif kayak gitu? Apa aja tantangannya? Apa saja tantangan dan bagaimana solusinya dalam menjalankan budaya organisasi yang positif dan inklusif kayak gitu. Mungkin Bapak mau langsung jawab? Oke, terima kasih. Elsan ya. Oke, nah tantangannya akan sangat besar mungkin ya. Itu tergantung dari karyawan kalian gitu. Nah, yang pertama, yang pastinya tantangan itu akan muncul dalam bentuk perlawanan gitu dari karyawan kalian, atau enggak mungkin pembiaran atau cuek-cuek aja gitu dari karyawan kalian gitu ya. Kalau misalkan kalian mau merubah budaya dari organisasi kalian gitu. Nah, itu tantangannya yang paling besar karena kita mau ubah nih budaya organisasi kita, tapi kalau mereka yang menjalankannya nggak mau ngikut kan sama aja kan ya percuma gitu ya. Nah, jadi tantangannya itu ya tadi penyamaan persepsi antara kita sebagai owner dan mereka sebagai karyawan untuk bisa satu visi sama satu misi gitu. Kenapa sih perubahan ini perlu dilakukan gitu? Nah, kita harus bisa memberikan info atau mensosialisasikan hal tersebut gitu terhadap perusahaan karyawan kalian gitu ya. Kenapa sih kalian harus berubah? Kenapa kita lakukan perubahan ini gitu? Kita kasih penjelasan gitu. Sehingga penjelasan-penjelasan atau komunikasi tadi itu bisa memperkecil gitu, memperkecil perlawanan tadi atau ketidaksetujuan dari karyawan kalian gitu. Itu yang paling susah gitu ya. Karena kalau misalkan mereka nggak setuju atau mungkin mereka bingung, ya mereka nggak akan melakukan Ya, aksi gitu betul, terhadap Bapak. perubahan kalian. Tapi kalau mereka udah dilakukan pencerahan dari kalian, penjabaran hal-hal apa aja yang membuat kita perlu berubah, nah itu akan meminimalisir
kebingungan tadi, akan meminimalisir retensi atau perlawanan tadi gitu. Sehingga mereka mau menjalankan gitu. Nanti tantangan selanjutnya ya kita tinggal evaluasi aja apakah itu berjalan maksimal atau enggak. Nah, itu kita tinggal lihat aja gitu. Tinggal butuh apa namanya polesan-polesan sedikit untuk melakukan penyempurnaan. Gitu, Elsa. Terima kasih, Pak. Untuk pertanyaan pertama intinya dikasih pemahaman aja ya Pak ya. Pemahaman Betul. dengan sebaik mungkin nanti dari karyawannya juga akan mengikuti gitu secara tidak langsung gitu. Buat pertanyaan kedua mungkin dari Kang Reja, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinjam akun ini. Akun. Eh, Pertama-tama saya bukan Reza Rastia, saya Muhammad Rizal Fadilah. Eh, Ingin bertanya terkait strategi SDM ini gitu Pak. Saya sempat ngobrol dengan teman saya yang memiliki suatu bidang usaha bahwa dia bilang karyawan-karyawan nakal ini, mohon maaf, karyawan-karyawan nakal ini tidak boleh langsung dipunishment karena dalam pemikiran mereka si karyawan nakal ini dapat memberikan ide-ide atau inovasi-inovasi untuk memajukan perusahaan. Nah, apakah Bapak setuju dengan statement tersebut yang dimana Bapak selaku owner sekaligus dosen di Digitech University dan owner dari Halif Tour Travel mengenai statement tersebut bahwa si karyawan yang nakal ini tidak boleh langsung dipunishment. Akan tetapi kita harus langsung mengkonseling supaya ide-ide mereka itu keluar untuk memajukan sebuah perusahaan, Pak. Mungkin hanya seperti itu pertanyaan dari saya, Pak. Oke. Karyawan yang nakal ya. Karyawan Nah, maksudnya nakal tuh yang baju dikeluarin gitu, rambut melebihi kuping. Kalau waktu zaman sekolah ya. ya betul Pak. Untuk menghadapi karyawan-karyawan yang nggak melaksanakan tugasnya dengan baik gitu ya, yaitu kita tidak bisa serta-merta melakukan punishment terhadap mereka gitu. Kenapa? Ya kita harus gali dulu gitu. Kira-kira ada masalah apa sih? Atau alasan apa sih, motif apa sih mereka bisa bisa seperti itu gitu. Melakukan itu ya. Apakah itu mungkin masalahnya ada di diri dia sendiri atau mungkin siapa tahu masalahnya ada di Lingkungan ya. lingkungan kerja kalian gitu. Nah, itu harus kita gali lebih dalam gitu. Nah, makanya tadi ada di pelatihan dan pengembangan itu yang namanya konseling kan gitu ya. Nah, dari eh, penilaian kinerja kita bisa evaluasi siapa yang baik, yang tidak baik kinerjanya gitu. Nah, itu kita bisa lakukan konseling gitu. Nggak langsung dikasih punishment, tapi kita bisa lakukan konseling gitu. Kira-kira kenapa sih mereka melakukan Hal atau tersebut. berkinerja seperti itu gitu. Kita harus gali lagi masalahnya gitu. Ya, tadi kata Rizal bilang, jangan sampai kita kasih punishment, taunya dia punya potensi yang luar biasa gitu buat perusahaan kita gitu. Nah, itu kita jangan sampai segampang itu gitu untuk memvonis seseorang salah gitu ya. Kayak gitu, Rizal. Ya, sudah terjawab Kang Rizal. Baik, Pak. Terima kasih. Mantap. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari rekan-rekan webinar. Kayaknya antusiasnya kurang ya Pak ya buat pertanyaan. Jam ngantuk kali ya. Jam ngantuk ya, betul ini mah. Oke, kita preview aja ya sekilas dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber yaitu Kang Cepi Taufik Akbar sama Bapak Robi Zidni Ilma. Dari materi pertama kita tadi ngebahas kita beres kuliah mau ngapain sih gitu ya. Dan tadi Kang Cepi juga ngebahas kita tuh posisi nolnya beda-beda, terus banyak hal yang harus diperjuangkan juga sama kita tuh. Terus bagaimana cara mengatasinya? Ya kalian tinggal milih tuh tadi ada kategori A, kategori B dan kategori C gitu. Kalian mau milih di kategori yang mana tuh? Kalau kategori A tadi teh
satu pemasukan, banyak pemasukan tapi pengeluarannya sedikit. Kalau saya sih mending pengeluaran yang kategori yang A ya Pak ya, karena Oke. pemasukannya banyak terus pengeluarannya sedikit gitu. Dan untuk yang Bapak Robi tadi berkesinambungan juga sama materi dari Kang Cepi. Itu lanjutannya ya Pak ya dari materi yang Kang Cepi bahas. Itu beker- kriteria SDM unggul. Ada apa aja sih kriteria SDM unggul tuh? Ada ya tadi kemauan belajar ya Pak. Terus mencintai dan ingin merasa mencintai dan ingin dicintai. Terus ada alasan untuk bertahan hidup dan untuk meninggalkan sesuatu yang berharga gitu. Mungkin sekian dari pemaparan yang telah disampaikan juga oleh Bapak Robi. Setelah sesi tanya jawab, kita udah nggak kerasa ya Pak, udah eh, di penghujung acara karena materi dari kedua narasumber juga udah selesai dipaparkan dan pertanyaan-pertanyaan pun udah dijawab. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Wabillahi tauk- wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke MC Kang Prayoga. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, teman. Ya, Terima kasih, Kang Rehan. Baik, kita telah memasuki sesi penghujung acara ya. Tapi sebelum mengakhiri acara, kita juga nanti akan ada sedikit hadiah untuk dua pertanyaan terbaik yang nanti akan diinformasikan langsung di grup WhatsApp peserta seminar. Jadi untuk nanti para peserta dimohon jangan dulu keluar ya, karena ada informasi-informasi yang penting. Lalu baik, kita berikan apresiasi kepada kedua narasumber kita karena telah memberikan wawasan yang luar biasanya ya, yang telah mereka bagikan hari ini. Dan kami juga ada sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat untuk narasumber kita hari ini, yang akan diserahkan langsung oleh Ketua Pelaksana Seminar kita hari ini, Kang Nopal. Dipersilakan. Ya. Ya. Sesi foto bersama boleh untuk seluruh peserta, dimohon untuk on cam. Oke, sudah. Ya. Terima kasih. Ya, mulai. Terima kasih. Langsung coba. Masih di situ. Oke. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta seminar yang telah hadir dan aktif berpartisipasi dalam seminar nasional. Semoga wawasan yang didapat hari ini dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua dalam mengelola sumber daya manusia demi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di kalangan mahasiswa maupun umum. Dan terima kasih juga kepada moderator kita yang telah menutup acaranya dengan sangat menginspirasi, dan terima kasih juga untuk sponsor kita dari Sirnya Snack. Saya Muhammad Prayagadi Praja dan Raihan Pakih Rahmat Hanif beserta para panitia seminar nasional mengucapkan terima kasih banyak. Serta mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata yang kurang berkenan di hati para peserta seminar, dan marilah kita tutup acara seminar ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.